Ya, pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta media sosial, kali ini kami sudah berhadapan dengan seorang tokoh Kawanua yang juga putra Minahasa, sekaligus pengacara kondang, Bapak Otto Cornelis Kaligis, atau Bapak Oce Kaligis. Selamat siang, Pak Oce. Selamat siang. Ya, apa kabar? Baik, baik. Kami akan bertanya-tanya dan juga bertukar pikiran dengan Pak Oce Kaligis tentang kampung halaman Minahasa, karena mengingat juga Pak Oce Kaligis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Oke, baik. Pak Oce, apa kabar ini? Baik, jadi Nah, sebagaimana biasanya tetap kesibukan dengan masalah hukum. ya, Terima kasih atas kedatangan Anda ke kantor saya. ya, berbicara kampung halaman Presiden, di mana ibunya, Ibu Dora Mary Sigar, berasal dari Desa Languan, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, Pak Oce melihat Minahasa ini, karena kan Pak Oce juga sebagai orang Minahasa, apa yang Pak Oce petik dari Ya, Minahasa kalau ini? kita belajar mengenai sejarah kan, dokter wanita pertama itu berasal dari Minahasa loh. Ya, Ya, kemudian yang menandatangani Sumpah Pemuda itu ada namanya Tumbuhan tahun 1928. Sekarang makamnya ada di Taman Pahlawan Indonesia di ya, Kalibata. Ya. ya, Nah, itu juga orang Manado juga. Karena memang mereka dari dulu sudah artinya senang belajar. ya, Makanya orang-orang Minahasa itu, jarang. orang Minahasa itu kepeloporannya di dalam artinya kemerdekaan juga cukup signifikan. Ya, Ratu Langit dan lain sebagainya dan Mogot apa semua Kawilarang ada di situ. Nah, sebagai orang Minahasa tentu saya bangga menjadi orang Minahasa karena di sini saya banyak membina katakanlah para pengacara bukan dari Minahasa dan mereka menjadi pengacara-pengacara handal. ya, Contohnya si Hotma Paris Hotapea, kemudian ada katakanlah Ersan Sarif, kemudian ada katakanlah Amir Samsudin yang jadi Menteri Kehakiman, ya, ya, kemudian Hamdan Sulfa Ketua MK, dan Hikmahanto yang profesor dan ahli hukum internasional yang cukup populer di dalam artinya memberikan pandangannya mengenai hukum internasional. ya, Nah, tentu kalau kembali kepada tema Prabowo, kapan saya mulai rapat sama dia? ya, Di Orde Baru pernah ada seorang namanya Abel Soares yang dimajukan ke peradilan HAM. Waktu saya selidiki yang bayarin dia adalah si Prabowo pada waktu itu. Karena dia juga mempunyai kepentingan dalam perjuangan di Timur Leste pada waktu itu dan kenal rapat antara lain dengan siapa lagi itu yang si. Jadi ada yang istimewa dari Prabowo ya pada waktu itu dia bayarin katakanlah si Abel Soares untuk perkaranya yang saya bebaskan DPK. Rupanya dia ingin tahu peranannya katakanlah militer dalam melanggar hak asasi manusia. ya, Dari Prabowo dari perkara Abel Soares terbukti bahwa sama sekali tentara tidak melakukan pelanggaran HAM di sana. ya, Karena itu kan perang antara kelompok yang sudah ada sejak zaman Portugis pada waktu itu. Jadi saya bilang ya memang dalam hal ini tentu militer bebas dari katakanlah gugatan HAM internasional. Karena si Abilo sendiri bebas katakanlah di PK itu dulu saya kenalnya dia di sana. Tapi ada yang istimewa. Saya kan pernah dimasukin penjara katakanlah direkayasa oleh KPK karena saya membuat banyak buku mengenai korupsi KPK ya. Jadi tanggal 14 Juli itu 2015 tanpa saya ketahui anak buah saya kasih uang THR di katakanlah di Medan, sedangkan saya berada di Bali. ya, Saya masuk tanpa BAP dan lain sebagainya. Nah, orang pertama yang kunjungi saya ke penjara pada waktu itu adalah Pak Prabowo. Tanpa ragu-ragu, beliau pidato bahwa sekaligus itu merah putih teman saya tidak meragukan dia punya tindakan-tindakan dalam memperjuangkan keadilan. ya, ya, Nah, di situ saya melihat ya, biasanya kalau orang masuk penjara, ya, pengunjung itu kan tabu untuk mengunjungi. ya, Tapi dia tanpa ragu-ragu dia ke Sukamiskin pidato di depan, katakanlah penghuni Sukamiskin mengatakan bahwa sekaligus itu sahabat dia.
Ya. Itu Prabowo. Itu waktu dia Menteri Pertahanan, Pak. Waktu itu tahun dia kunjungi saya 2016, saya nggak tahu sudah Menteri Oh ya, Pertahanan. belum. 2007, jadi waktu itu dia datang. Nah, waktu saya keluar penjara, katakanlah 16 Maret 2022, Ya, saya kaget lagi. ya. Dia undang saya di Kartanegara makan bersama. Itu kan Ya, artinya hal-hal kecil begini ya, bagi saya sangat berarti. Biasanya orang kalau dari penjara kan ya, orang ogah untuk artinya bersahabat, tapi Anggoro Pak Prabowo nggak peduli. Makanya ketika ada berita dia menyelamatkan seorang katakanlah pekerja di Malaysia yang hendak dihukum gantung, ya. itu kembali saya tahu memang dia sangat peka terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Makanya waktu dia panggil sama saya berlanjut, ada satu cerita mungkin yang orang nggak ketahui. Pertama saya juga ditunjuk sebagai pengacara Pak Prabowo di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Entah kenapa tiba-tiba nama saya hilang. Saya ketemu Prabowo, kenapa nama saya hilang Pak Prabowo? Sedangkan kan Pak Prabowo juga yang tunjuk saya sebagai pengacaranya. Ya, ya. Katanya kau masih anggota partai politik Nasdem. Seorang demi Allah saya bilang, saya sudah non partai sejak 14 Juli 2015. Sudah mengundurkan diri waktu itu, Pak Oce. Ya, Dari Nasdem. dan saya sampai sekarang nggak mau lagi di partai. Ya. Karena sebagai pengacara kan kita mesti non partisan. Begitu saya bilang, Pak nggak benar itu. Apa dia langsung bikin? Spontan loh. Ya. Di rumahnya waktu itu, di rumahnya Didi. Ada salah satu rumah dia, rumahnya Didi. Dia telepon langsung Yusril. Masukin kembali no sekaligus. Tanpa pikir panjang loh. Nah sama halnya waktu sudah kita menangkan perkara kan buku ini selesai. Ya. Pak, ini buku Pak, saya bilang. Saya bikin mengenai apa yang kejadian di Mahkamah Konstitusi. Ya, ya. Langsung saya makan berhadapan dengan dia. Di sebelahnya Gibran, di sebelahnya si katakanlah Hotma Paris tapi ya. Ya. Yusril ada, Dasko semua ada di situ. Ya. Mana bukunya dia bilang. Dia tekan langsung. Jadi dengan si Gibran, apa yang semua katakan, kalau dia itu bersahabat, benar-benar bersahabat, artinya spontan dan kesatria yang saya lihat ya. Makanya sekarang ketika banyak orang katakanlah agak mengkritik mengenai pembangunan, saya yakin bahwa dia itu mempunyai itikat baik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan lebih makmur. Ya. Dia komitmen bahwa kadang-kadang ada anak buah di bawah yang kadang-kadang agak serong, tentu itu di luar kemauan dia. Tapi dia sebagai pemimpin bangsa, sebagai orang dari Langoan, saya kira dia cukup saklek dan cukup tegas di dalam atau memimpin negara ini menuju ke keadaan yang lebih baik kalau menurut saya. Dan tentu saya saya konsisten. Sekali saya artinya memilih dia sebagai katakanlah panutan saya sebagai pemimpin saya. Tentu kalaupun ada kekurangan jangan kita melalui media kalau menurut saya. Ya kalau memang bisa disalurkan misalkan karena juga beliau akan mendengar. Yang mungkin sekarang katakanlah dia kasih abolisi kepada Tom ya. Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Mungkin orang nggak tahu tanggal 21 Juli 2025 ketika saya di pengadilan saya sudah katakan kasusnya Tom Lembong itu kasus sampah. Dia menjalankan perintah presiden. Mana dia urus mengenai siapa yang artinya menjual katakanlah minyak itu kepada masyarakat, dia nggak urus begitu. Keputusannya cuma dalam rangka ya. Dan ya, makanya di media ada berita-berita saya yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong adalah kasus sampah. Orang belum ngomong, saya sudah ngomong tanggal 21 April 2025. Tapi kembali kepada katakanlah, tentu kita sebagai masyarakat Minahasa bangga. Ada seorang Langoan, Presiden ke-8 Republik Indonesia yang terpilih oleh rakyat dengan suara yang cukup signifikan, 58%. Tapi kembali kepada katakanlah Prabowo. Saya kenal ibunya tahun 62 ketika itu saya pemain bridge yang cukup handal. Jadi dia partner dengan ibunya Siapto pada waktu itu. Ya ibunya itu pemain bridge loh. Nah kalau kita kan pemain bridge kebanyakan dulu orang-orang Manado bahkan si juara-juara dunia itu orang Manado itu ya.
Kelasut sudah meninggal, tapi Ya. ada lagi yang Manopo bersaudara. Edi Manopo. Ya, itu ada adik kakak kan. Itu juara dunia loh pada waktu itu. Ya. Sampai sekarang sama si main sama Teddy Rahmat, sama si teman-teman yang dari Bandung yang udah umur 80 ke atas. Tapi apa yang saya mau katakan? Ya. Ini keluarga pluralisme. Hmm. Ya, ada saudara yang Kristen, Hmm. bapaknya Islam, tapi mereka hidup Ya. rukun. Apa yang saya mau katakan? Ya. Sekarang kan ini kan kadang-kadang banyak gereja yang dibakar, artinya ada juga yang artinya pertemuan doa Persekusi. dirusakin. Padahal kalau di pihak lain mereka mau ngaji aja. Di rumah saya ada di Bandung dipakai untuk tempat pengajian. Kita fine-fine aja, nggak ada masalah ya. Ya. Tapi sekarang ada oknum tertentu ya, pada umumnya kalau yang Islam intelek itu pikirannya luas sih, kayak misalkan Haji Agus Salim, Hmm. ketiga katakanlah saudaranya masuk Katolik, apa jawabannya? Udah untung dia kenal Tuhan katanya. Itu aja ke Agus Salim. Ya. Hamka saudaranya dikatakanlah Amerika pendeta, nggak jadi masalah. Cuma sekarang ini kadang-kadang ada oknum tertentu yang artinya maunya ini negara jadi negara Islam Indonesia, mana bisa. Ya. Sedangkan dari zamannya Kartosuwiro kan itu sudah dibasmi oleh Pak Harto pada waktu itu. Kenapa saya tahu? Karena panglimanya ada jalannya, salah satu pembelanya O.C. Kaligis. Waktu itu. Yang bela Pak Harto siapa? Pak Once juga. Campuran Kristen dan Islam nggak ada masalah. Yang Habibie juga. Gus Dur itu yang paling pluralisme. Ya. Ya. Temennya orang Buddha, orang apa segala macam. Ya. Nah, kalau dia ke Amerika, dia nginep di mana? Di rumah orang Yahudi. Nggak banyak yang tahu itu. Kalau Raja Salman sekarang udah mulai terbuka kan? Ya. Paus sudah berkunjung ke sana. Makanya apa yang saya mau katakan ya? Kita ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal itu bisa dilaksanakan oleh Prabowo karena memang kakaknya adiknya Kristen. Ya. Gak ada masalah kok ya. Ya. Kita sama-sama nggak tahu surga itu di mana, tapi kita tahu kalau kita berbuat baik kita pasti masuk ke surga kan. Ya. Nah, ya, apa yang saya mau katakan ya, saya bangga. Ya. Ada sekarang orang Manado yang bisa jadi presiden, walaupun ya ibunya kan Siger, Tiga. Bapaknya Banyumas. bapaknya Banyumas, Ya. dan bapaknya sendiri nggak suruh ibunya masuk Islam. Ya. Ya bapaknya pendidikannya kan pendidikannya, saya kira dia Profesor Johadi Kusumo, lulusan Belanda kalau nggak salah, bukan Berkeley kalau dia. Ya. Ya, jadi apa yang saya mau katakan ya, kita doakan semoga Presiden Prabowo ini bisa membawa bangsa dan rakyat Indonesia kepada katakanlah keadaan yang lebih baik. Ya. Mungkin penegakan hukum apa lagi yang Bapak lihat terhadap Presiden Ya Prabowo? datanya dia kasih abolisi itu kan itu tindakan yang berani sekali. Ya. Ya, tapi banyak tentu. Setiap pemimpin itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Ya. Tapi saya yakin Prabowo itu mempunyai itikat baik untuk memimpin bangsa ini. Ya. Ya. Nah, untuk kita kembali kepada Minahasa, Pak. Apa yang diharapkan Pak Oce? Pak Oce juga sebagai orang Minahasa untuk pembangunan Minahasa dan Indonesia. Ya, kalau saya kan cuma bisa bicara dalam pembangunan hukum. Ya, hukum. Ya, jadi itu yang saya lakukan sampai sekarang karena di kantor saya ini yang berhasil menghasilkan doktor hukum, 38 doktor hukum, 4 profesor. Berarti kurang-kurangnya dalam bidang saya berbuat sesuatu misalkan ya. Dalam bidang akademis saya sudah membuat buku 128 buku. Kemudian sebagai seorang Minahasa, 40 tahun saya bela perkara luar negeri. Tahun 2003 saya menjadi salah seorang delegasi Indonesia untuk menghadiri konferensi di PBB di Wina. Judulnya membicarakan corruption as transnational organized crime. Ada bukunya saya buat pada waktu itu. Kemudian ketemu Obama, bakalan dari dia 2 kali. Ini kan juga satu prestasi ini, ketemu Obama 2 kali. Di Gedung Putih loh, bukan tatung. Jadi artinya sebagai katakanlah putra Minahasa ya, cobalah kita berbuat sesuatu yang artinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bidang saya bidang hukum. Cuma itu yang saya coba lakukan ya, mengkritisi masalah-masalah penyalahan hukum. Ya, kalau masing-masing melakukan sesuatu dalam bidangnya masing-masing.
Ya. Nggak mungkin saya berpolitik karena memang bukan bakat saya di situ, makanya saya berhenti. Saya sudah pernah bebasin Golkar dari pada waktu itu hendak dibubarkan oleh Aero Tambunan pada waktu itu di Mahkamah Agung saya menangkan. Saya juga telah membela Mahkamah Agung lawan KY, membela Mahkamah Agung, membela Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan sekarang mendapat kuasa dari katakanlah si Prabowo, saya bilang. Ya, kita nggak usah mimpi berbuat besar, karena mimpi, pasti kalau saya kan mimpin katakanlah satu departemen, belum tentu bisa kan? Ya. Karena bakat saya di hukum, ya itulah yang saya lakukan. Makanya ada istilah aje kot ajis. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang lagi kau lakukan. Kalau sebagai guru, lakukanlah sebagai guru. Sebagai insinyur sipil, lakukanlah sebagai insinyur sipil. Sebagai arsitek, lakukanlah lebih ke bidang properti. Itu aja. Kalau masing-masing orang melakukan di bidangnya secara maksimal, negara ini akan menjadi lebih baik. Jangan misalkan saya kayak ahli hukum ngomong mengenai keuangan negara, mengenai itu kan bidangnya Sri Mulyani kan, itu aja. Nah, dia bicara untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mengingat juga keluarga Prabowo itu ada juga beragama Kristen, ada beragama Ya Islam. Bhinneka Tunggal Ika lah, di situlah diterapkan apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan dia punya juga orang-orang dekat, dia nggak lihat itu Islam atau itu Kristen. Ya kalau yang baik dia angkat, selesai itu aja. Ini kan dia kan milik bangsa Indonesia sekarang, bukan milik satu golongan. Ya, pada satu kesempatan juga Pak Prabowo mengatakan bahwa dia lahir dari rahim ibunya beragama Kristen Ya makanya, pada saat Natal. ya makanya saya kira contoh-contoh beginilah yang artinya kita mesti laksanakan, mengerti keyakinan orang lain dan saling mengerti, itu membawa kita kepada artinya hidup damai dan sejahtera. Jadi ada jaminan untuk persatuan ini di bawah kepemimpinan Pak Nabi Prabowo. Muhammad aja istrinya orang Kristen kok. Saya belajar kok sejarah. Ya, Nggak pernah ada masalah. ya. Iya. Nah, Pak Oce, kapan Pak Oce terakhir pulang ke Manado? Minasa? Berapa bulan yang lalu? Saya punya rumah kok di Tikala. Tikala situ ya? Iya. Kalau Di Sijaya Wali Kota. Oh iya, di situ ya Pak. Di sebelah SMK, apotek rumah kita. Nah, Pak Oce pulang kampung itu apa yang rasakan itu? Makanannya, terkesannya Balik Manado, no? Jadi bagi ikan cakalang, apa burung Manado, segala macam makanan sana. Kong, tidak lupa kebun naket. Kita kan penyelam. Jadi nyelam dulu di sana. Nah, katanya Pak Prabowo juga akan bikin sekolah pendidikan yang bagus di Minahasa. Memang dia sangat perhatikan pendidikan, apalagi mengenai katakanlah pembangunan dokter Indonesia itu aja. Katakan kita membutuhkan banyak dokter. Dan ibunya akan menjadi nama rumah sakit di Minahasa, Ibu Dora Sigar. Iya, boleh lah. Kenapa tidak? Kan dia lahir dari Ibu Sigar. Dan Ibu Sigar juga, ya katakanlah mendampingi Joyo Hadikusumo suaminya juga nggak pernah ada masalah kok. Dia bergerak dalam bidangnya, dan pada waktu itu masalah keuangan ya cukup baik pada waktu. Ya, mungkin ada masukan lagi imbauan untuk yang Pak Oce. Ya jadilah orang Minahasa yang berprestasi itu aja kan. Karena dulu orang Minahasa itu pinter-pinter waktu zamannya Belanda. Ya. Jadi sekarang ya dalam persaingan aja, kenapa kita kalah dari Sulawesi Selatan? Padahal Sulawesi Selatan belajar dari Manado dulu. Guru-guru Manado kan datang ke Sulawesi Selatan tepat. Ya, Samratulangi kan dulu kan Gubernur Minahasa. Gubernur Minahasa makanya. Iya, makanya saya bilang. Gubernur Dulu Sulawesi. waktu satu Sulawesi, dulu kan Provinsi Sulawesi satu. Iya, satu. Gubernur Baramuli dulu kan, iya. Gubernur pertama Baramuli. Iya. Ya, mungkin harapan lain terhadap Presiden Prabowo, karena melihat berasal juga dari Minahasa, apa yang Pak Oce lihat ini? Marilah kita sama-sama juga membantu visi dan misi beliau dalam membawa Indonesia yang lebih sejahtera, itu aja. Ya. Tidak gampang loh memimpin negara. Nggak usah, saya pimpin kantor pengacara aja, makanya gampang. Mungkin harapan lain Pak Oce terhadap para Tou Kawanua, para senior orang-orang Minahasa. Ya, orang-orang Minahasa dulu kan banyak yang pandai-pandai ya, katakanlah Waro, Sumur, dan lain sebagainya. Banyak pejuang-pejuang juga. Bahkan kalau kita belajar sejarahnya, katakanlah Sumpah Pemuda, itu ada orang-orang Manado di situ kan. Ibu Tumbuhan kan orang Manado.
Ya. yang kawin sama dokter dari Pulau Jawa ya. Saya hadir waktu meninggal di Taman Pahlawan. Ada tempatnya sekarang di Taman Pahlawan Kalibata. Masih banyak kok pahlawan-pahlawan orang Manado yang terus berjuang membawa Indonesia yang merdeka kan. Nah, Manado terkenal ada budaya baku cungkel. Bagaimana Pak Oce Nah, itulah menghimbau? mesti dihilangkan. Mesti si Toto, Timoto, ya itu ya. Saling bantu lah. Nah, memang kalau begitu tuh hal-hal yang negatif kita positifkan kan. Ya. Karena masih banyak orang tua Manado yang disegen. Kayak itu aja. Kalau boleh tahu Pak Oce di Minahasa asal orang tuanya asal dari Tumbuhan oma kita dari katakanlah si Amurang. Pamurang, Opa tumbuhan kita Otokaligis dari Lalumpe, Tondano. Tondano lalu. Ya, dulu dia guru di Kakas, zaman Belanda. Ya. DP nama Otokaligis. Jadi kita ambil DP nama Otokaligis, tambah Cornelis di tengah-tengah. Jadi Pak Oce rindu untuk ke Lalumpe. Ada, bagaimana ada kita punya rumah di sana. Oh, Ada 3 rumah kita di sana. Ya. Dan orang tua juga masih di sana. So meninggalkan juga. Ya, so meninggal. Oke. Jadi Ya, mungkin bagaimanapun juga, ya, orang boleh lupa orang petampak Pak. Iya. Iya. Oke, apa yang disampaikan juga untuk Pak Oce di bidang hukum untuk bagi orang-orang Minahasa Sulawesi Utara untuk maju ke depan. Memang tantangan besar adalah di bidang hukum karena masih banyak katakanlah katakanlah kasus Tom Lembong itu kasus orang nggak salah dipenjarakan. Kita bikin buku mengenai katakanlah peradilan sesat, kayak ambillah ke Miranda Gultom, masalahnya apa coba? Iya. Gak ada kesalahan dia. Barnabas Soebo salahnya apa? 2 kali gubernur dia punya laporan keuangan bersih. Kemudian katakanlah Jero Wajik, apa salahnya? Banyak, kita bukukan semua. Justru orang KPK yang sudah P21 bebas. Kayak si katakanlah Bibi Chandra, kemudian Abraham Samad, kemudian Wijayanto, kemudian Novel Baswedan. Itu sudah P21 semua, tapi tidak dimajukan perkaranya. Jadi terjadi tebang pilih. Makanya kita tetap berjuang di bidang hukum. Yang lain-lain bukan bidang kita kan. Ya. Itu aja, kasih masukan walaupun gagal atau tidak berhasil, saya nggak peduli. Pokoknya saya lakukan sesuatu di bidang hukum. Oke, Pak. Ini yang terakhir pertanyaannya, karena Presiden Prabowo kan berasal dari Minahasa juga ibunya. Nah, Pak Oce mengajak untuk Minahasa ini, para tokoh Kawanua dan rakyat Minahasa untuk memberikan dukungan kepada Iya, Pak Presiden ini. Prabowo Gibran didukung 58%, berarti kan rakyat Indonesia mendukung sama dia. Ya. Jadi jadilah manusia berprestasi untuk supaya dihargai, katakanlah masyarakat, itu aja. Oke, terima kasih Pak Oce. So stop coba ku congkel, bawa ku Congkel. congkel Pak. Iya. Oke. Baik, makasih. Oke, terima kasih Pak Oce kali ini sudah hadir Nanti bersama bilang si wawancara kami oke. di studio Pak Oce kali ini pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Selamat siang.